Assalamualaikum Pak, suaranya belum masuk. Iya Pak, sambung terdengar Pak Imam. Ye, sudah sudah terdengar Pak. Ye, gimana Pak Imam? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali tentang Ramadan dengan tema tips tetap aktif dan energi saat berpuasa. Kebetulan saat ini kita akan eh, dengan narasumber yaitu Dr. Prihandi Jauhar Mustafa, spesialis penyakit dalam. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Gimana kabar saat ini, dokter? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kebetulan sahabat RSDM Sulastri di sini beliau adalah dokter di RSDM ini dan beliau sebagai dokter penyakit dalam. Dan kebetulan saat ini kita akan berbincang-bincang tentang tips tetap aktif dan energi saat puasa. Apalagi ini kan 10 akhir Ramadan ya. Jadi ya pentingnya saat ini kita harus bagaimana caranya kita bisa menjalankan puasa dengan lancar, dengan semangat, walaupun saat ini sudah mau menjelang berbuka. Nah, mungkin tidak panjang lebar, mungkin langsung aja sama Bro yang pakarnya yang akan menjelaskan tentang dengan tema tips tetap aktif dan energi saat berpuasa. Monggo dokter, saya persilahkan dokter. Ye, baik, terima kasih Pak Imam. Apakah suara saya sudah terdengar Pak? Ya dokter, terdengar. Ye, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, tadi Waalaikumsalam sedikit warahmatullahi terlambat, nggih. Jadi pada kesempatan kali ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah di suasana sore yang cerah dengan sedikit syahdu mendung ya, jadi sedikit wabarakatuh. rintik-rintik hujan di luar. Ya, di sini kita sharing saja ya Pak. Jadi Siap dokter. nanti terkait bagaimana kita menjalani sisa di Ramadan akhir ini, kita bisa maksimal, tidak ada kendala nanti sehingga pada saat eh, perayaan Idul Fitri nanti kita masih diberikan Hmm, kesehatan,
masih diberikan nikmat sempat sehingga kita bisa bersilaturahmi dengan saudara-saudara kita yang dari jauh ataupun orang tua yang sudah berkeluarga mungkin dengan eh, bapak ibu mertuanya ataupun dengan kerabat-kerabat yang jauh, di mana momen Idul Fitri di sini sendiri sangatlah berharga bagi kita semua. Ini terkait di mana kita akan menjalani pada puasa Ramadan di 10 hari terakhir ini Pak ya. Ini sudah mendekati di akhir-akhir sini. Biasa kita kan ada yang sifatnya eh, berdiam diri di masjid pada 10 hari terakhir untuk beriktikaf. Jangan lupakan kesehatan karena pada prinsipnya kita beribadah kita harus tetap menjaga kesehatan kita agar tetap fit, tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Tak lupa untuk bagi saudara-saudara kita yang menderita penyakit-penyakit tertentu ataupun memiliki riwayat konsumsi obat-obatan secara rutin, jangan lupa tetap konsultasikan dengan dokter pada saat menjalani ibadah puasa ini agar tidak ada komplikasi-komplikasi pada saat menjalankan ibadah puasa. Jadi ibadah puasa ini memang diwajibkan pada bulan Ramadan ini dan harapannya agar kita tetap menjadi seorang pribadi yang bertakwa. Jadi selain itu kita juga mengambil ibrahnya, mengambil manfaatnya di mana kita harapannya di bulan puasa ini kita bisa menjadi lebih sehat, bisa beraktivitas menjalani 11 bulan di bulan berikutnya eh, dengan fit dan harapannya tidak didapatkan kendala-kendala selama 11 bulan kemudian. Jadi yang pertama tentu bahwa ibadah puasa itu sendiri tak lupa kita pada saat pagi hari eh, kita tentunya melakukan eh, seperti yang disunahkan eh, yaitu untuk melakukan eh, makan sahur ya. Jadi dimulai dari makan sahur, kemudian berbuka, kemudian beraktivitas, kemudian kebutuhan cairan. Nah, itu memang sebaiknya perlu diperhatikan. Pada saat sahur sendiri, memang pada kondisi-kondisi tertentu disunahkan untuk mengakhirkan sahur. Jadi, ya mengakhirkan sahur harapannya nanti setelah sahur eh, bisa beribadah dilanjutkan dengan sholat wajib di masjid seperti itu. Jadi dalam makan sahur sebaiknya tetap konsumsi cairan yang penting tentunya bahwa kita dalam satu hari itu memerlukan kurang lebih 8 gelas air. Jadi memang kita sebaiknya di saat sahur itu ada porsi yang kita berikan untuk mencukupi kebutuhan selama satu hari itu. Jadi di mana nanti pada saat sahur ya minimal kita mengkonsumsi air kurang lebih sekitar 2 gelas. Kemudian juga tak lupa jangan mengkonsumsi karbohidrat yang sifatnya mudah diserap ya, seperti minum-minuman manis, kemudian eh, nasi yang berlebihan. Nah, karena pada dasarnya nasi yang itu mudah diserap tadi akan juga mudah hilang. Jadi akan mudah disimpan juga di dalam hati menjadi sebuah glikogen. Jadi glukosa nanti akan segera disimpan di dalam tubuh. Sehingga untuk rasa kenyang yang lebih tahan lama, sebaiknya kita mengkonsumsi protein dalam jumlah yang eh, lebih. Jadi kita usahakan untuk eh, jangan lupa bagi rekan-rekan yang memang menderita gangguan lambung ataupun memiliki penyakit sebelumnya dari diabetes ataupun hipertensi, sebaiknya tetap mengkonsumsi obat-obatan hipertensi ataupun memiliki penyakit sebelumnya dari diabetes ataupun memiliki penyakit sebelumnya dari diabetes ataupun memiliki penyakit sebaiknya tetap mengkonsumsi obat-obatan yang dianjurkan oleh dokter pada saat sahur itu sendiri. Apakah dia untuk obat-obatan hipertensi, apakah dia obat untuk diabetes. Nah, itu nanti silakan berkonsultasi dengan dokter agar Jangan dalam lupa menjalani bagi rekan-rekan yang memang saya pada puasa menderita ini bisa gangguan lambung ataupun memiliki kumpul penyakit
kemudian sebelumnya dari diabetes sahur sudah hipertensi, kemudian sebaiknya tetap antara konsumsi obat-obatan yang dianjurkan buka puasa. Apakah masih boleh melakukan aktivitas? Tentunya masih tetap disarankan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Apakah itu aktivitasnya sifatnya ringan ataupun sifatnya sedang? Untuk yang aktivitas yang sedang berat sebaiknya memang dilakukan menjelang berbuka puasa sebelumnya dari sahur sudah hipertensi, kemudian sebaiknya tetap antara aktivitas obat-obatan yang dianjurkan setelah berbuka itu. Apakah masih boleh melakukan aktivitas? Tentunya masih tetap disarankan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kita tidak itu aktivitasnya sifatnya ringan ataupun sifatnya sedang. Untuk yang aktivitas yang sedang tidak berat sebaiknya memang dilakukan kalau misalnya sebelumnya dari sahur sudah ya pagi hari ya sebaiknya antara aktivitas berat yang dikhawatirkan setelah puasa pada saat masih boleh melakukan melewati fase antara tentunya masih tetap disarankan untuk kita akan aktivitas sehari-hari di mana cadangan kita ada itu aktivitasnya sifatnya ringan ataupun sifatnya sedang. Untuk yang aktivitas yang sedang tidak berat sebaiknya memang dilakukan kalau misalnya sebelumnya dari sahur sudah ya pagi hari ya sebaiknya antara aktivitas berat yang dikhawatirkan setelah puasa utamanya pada saat masih boleh melewati fase antara menjelang dan setelah cadangan kita akan minimal kurang lebih di mana cadangan kita itu aktivitasnya sifatnya ringan ataupun sifatnya sedang kali. Untuk yang aktivitas yang sedang tidak berat sebaiknya memang dilakukan kalau misalnya sebelumnya dari sahur 30 menit pagi hari itu antara aktivitas berat yang dikhawatirkan setelah puasa utamanya pada saat masih boleh melewati fase antara menjelang dan setelah cadangan kita akan minimal kurang lebih di mana cadangan kita itu aktivitasnya sifatnya ringan ataupun lebih sedang kali. Untuk yang aktivitas yang sedang tidak berat sebaiknya memang dilakukan kalau misalnya sebelumnya dari sahur 30 menit pagi hari itu antara aktivitas berat yang dikhawatirkan setelah puasa utamanya pada saat masih boleh melewati porsi makan menjelang dan setelah cadangan kita akan minimal kurang lebih di mana cadangan kita itu aktivitasnya sifatnya ringan ataupun lebih pol-polan kali. Untuk yang aktivitas yang tidak berat sebaiknya memang dilakukan kalau misalnya sebelumnya dari sahur 30 menit pagi hari itu antara aktivitas berat yang dikhawatirkan setelah puasa utamanya pada saat masih boleh melewati porsi makan menjelang dan setelah cadangan kita sehingga kalau kita berhenti mengkonsumsi itu aktivitasnya sifatnya ringan ataupun lebih pol-polan kali. Untuk yang aktivitas yang tidak berat itu saya dilakukan kalau misalnya sebelumnya sahur 30 menit pagi hari itu antara aktivitas berat yang dikhawatirkan setelah puasa utamanya pada saat masih boleh melewati porsi makan menjelang dan setelah cadangan kita sehingga kalau kita berhenti mengkonsumsi itu aktivitasnya sifatnya jus yang bisa kita konsumsi pada saat berbuka puasa. Jangan lupa bahwa kebutuhan sehari minimal adalah 8 gelas, di mana 2 gelas kita pada saat sahur, sehingga sisanya nanti kurang lebih 6 gelas kita bagi pada saat nanti berbuka, pada saat nanti setelah sholat tarawih, ataupun nanti pada saat kita menjelang tidur, ataupun sebelum sholat tarawih, ataupun nanti setelah melaksanakan sholat tarawih. Jadi seperti itu tahapan-tahapan yang kita persiapkan sehingga untuk menjalani ibadah puasa ini tetap fit, dan juga pada kondisi-kondisi tertentu ya, di mana sahabat-sahabat yang saudara-saudara kita yang memiliki riwayat seperti apakah dia ada riwayat gastritis sebelumnya ataupun gangguan pengosongan lambung ataupun diabetes, ya itu akan sering kali terjadi serangan ataupun kondisi yang tiba-tiba mendadak di mana bisa kambuh sewaktu-waktu. Jadi apakah memang perlu untuk mengkonsumsi obat-obatan tertentu agar selama menjalani puasa bisa dikonsultasikan dengan dokter. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara kita, apakah memang pada saat sahur ataupun berbuka memang membutuhkan obat-obatan khusus untuk menangani agar
peningkatan asam lambung itu tidak mengganggu pencernaan kita pada saat jalan ibadah puasa. Salah satunya yang bermanfaat ketika kita mengurangi makan makanan porsi yang terlalu berlebih adalah lambung kita bisa beristirahat sehingga bisa merecovery, bisa memperbaiki lapisan-lapisan epitel-epitel di lambung sehingga harapannya keluhan itu juga akan semakin berkurang. Jadi pola makan sudah, aktivitas fisik sudah ya, sahur. Kemudian jangan lupa menghindari juga makan makanan yang sifatnya bisa merangsang dari produksi asam lambung atau meningkatkan keasaman di saluran cerna kita. Apakah itu makan makanan dengan tingkat asam yang berlebih, makan makanan yang masam, ataupun makan makanan yang pedas. Misalkan hobi sebelumnya biasanya makan sambal yang berlebih, diusahakan untuk mengurangi konsumsi-konsumsi makanan yang bisa menyebabkan kekambuhan kondisi pada gangguan di saluran pencernaan. Kemudian selain dari jenis makanan ya, untuk yang memang menderita gangguan seperti gangguan fungsional lambung atau gastritis, disarankan untuk mengurangi konsumsi dari makanan seperti lalapan, lalapan mentah, kemudian kubis, sawi, singkong juga sebaiknya dikurangi. Jadi, yang terakhir jangan lupa meskipun kita beribadah, jangan lupa kita tetap menjaga pola tidur, menjaga istirahat, agar kita pada hari berikutnya bisa menjalani puasa, menjalani ibadah dengan maksimal. Jadi demikian Pak Imam. Jadi mulai dari saat makan sahur, makanan apa yang perlu kita makan, porsinya seberapa, kemudian bagaimana aktivitas kita sehari-hari, jangan lupa tetap melakukan aktivitas fisik yang eh, yang tentunya tidak bersifat berat ya, karena nanti takutnya ditakutkan akan eh, mengurangi cadangan energi yang ada dalam tubuh. Tetapi kalau misalkan akan melaksanakan aktivitas yang sifatnya sedang, sebaiknya dilakukan pada saat eh, menjelang ataupun setelah berbuka puasa. Kemudian pada saat berbuka, tentunya tadi yang seperti saya sampaikan, eh, minuman, kemudian makan makanan kecil dulu, beribadah baru makan besar. Jangan tak lupa kalau misalkan ada pasien-pasien dengan riwayat sakit diabetes sebelumnya, nah itu pada saat berbuka biasanya akan ada obat-obatan tertentu yang dikonsumsi ataupun eh, pemberian insulin biasanya akan diberikan pada saat berbuka. Yang pada saat sebelumnya, misalkan pada pagi hari, pada saat puasa nanti akan dialihkan pada sore hari. Yang terakhir tentang istirahat yang cukup. Jadi jangan lupakan untuk beristirahat meskipun kita beribadah, tapi tubuh kita juga memilih hak untuk istirahat agar sel-sel yang ada dalam tubuh kita juga beregenerasi dengan baik, sehingga harapannya kita bisa melewati akhir Ramadan ini dengan sehat, dengan kondisi yang fit, yang harapan kita di suasana Idul Fitri, kita menjadi pribadi yang bertakwa, menjadi pribadi yang lebih baik, dan juga hmm, kondisi tetap sehat, sehingga silaturahmi kita bisa jalin pada saat Idul Fitri. Demikian Pak Imam yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Trihandi yang telah menyampaikan dengan tema tips tetap aktif dan energik saat berpuasa. Ya, luar biasa. Telah disampaikan beberapa
materi yang disampaikan oleh beliau ini sangat menarik sekali. Mungkin ada beberapa pertanyaan Dokter. Tadi kan panjenengan menjelaskan porsi makan itu jangan terlalu berlebih. Terus kemudian sebelum berbuka puasa, setelah berbuka puasa itu baiknya minum air putih 8 sejumlah 8 gelas. Begitu dokter. Mungkin pertanyaan saya begini dokter. Bagaimana pola makan yang benar saat berbuka puasa ataupun sahur dokter? Saat, di kesehatan dokter. Dokter, mohon maaf tidak ada suaranya dokter. Ya, apakah sudah terdengar, Pak? Ya, oke dokter. Terdengar Iya, dokter. iya. Tadi kaitannya dengan pola makan ya, Pak ya? Menu atau Pola makan ya mungkin kan menunya dok. Menu yang baiknya itu seperti apa? Tadi kan sebenarnya juga sudah Oh iya. dijelaskan. Mungkin lebih detail lagi dokter. Jadi lauk pauknya itu seperti apa? Kadang kan berbuka puasa itu kan kita menyiapkan berbagai macam lauk-lauk. Nah, mungkin ada gorengan, terus lauk-lauk telur, terus kemudian ayam, sehingga itu bikin nyaman di perut atau tidak dokter? Kadang kan berbuka puasa itu menyiapkan berbagai macam lauk-lauk. Nah, mungkin Oke, baik, terima kasih pertanyaannya Pak Imam. Jadi terkait tentang porsi makan ya, jadi tubuh kita memang diciptakan membutuhkan makronutrien maupun mikronutrien yang bisa bermanfaat bagi tubuh ya, terkait dengan nutrisi, terkait dengan komposisi makanan yang ada, bahwa kita dalam tubuh kita membutuhkan kurang lebih setengah dari kebutuhan adalah berupa karbohidrat. Ya, jadi karbohidrat, kemudian baru sisanya berupa protein ataupun lemak. Jadi sekitar 25 sampai 35% itu berupa protein, sisanya kurang lebih sekitar 30-an% itu berasal dari lemak. Jadi pada saat berbuka usahakan hindari makan makanan yang meningkatkan kadar gula secara mendadak ya. Jadi kalau misalkan kita mau mengkonsumsi sesuatu yang manis, tentunya pada penderita yang tidak ada riwayat diabetes, pastikan itu makanan atau minuman yang kita konsumsi eh, kadar gulanya tidak terlalu berlebih. Jadi misalkan kalau kita memakai sendok ya, kalau ditakar itu kurang lebih 1 gram. Kalau ini untuk 1 gram karbohidrat ya, 1 gram karbohidrat itu mengandung kurang lebih 4 kilokalori. Ya. Padahal kebutuhan tubuh kita ini kalau kita bagi berdasarkan berat badan kurang lebih tubuh kita itu membutuhkan sekitar 30 30 kilokalori per kilogram eh, berat badan. Jadi kalau misalkan dengan individu dengan berat badan 50 sampai 60 membutuhkan sekitar 1.500 sampai 1.800. Nah, nanti akan dibagi lagi menjadi beberapa tadi berdasarkan karbohidrat, protein dan lemak. Jadi untuk karbohidrat di sini usahakan kita bagi pada saat sahur dan pada saat berbuka. Jadi usahakan jangan makan makanan yang terlalu tinggi karbohidrat ataupun makanan yang mengandung tinggi lemak. Jadi yang disunahkan seperti yang kita ketahui adalah berbukalah dengan berapa butir kurma ya, apakah itu 3, 5. Nah, kemudian minumlah air, apakah air itu putih, apakah yang lain misalkan minuman
jus, nah, itu kita bisa konsumsi. Tentunya setelah itu, kalau kita ingin berlanjut untuk mengkonsumsi makan makanan besar, jangan lupakan eh, tadi kandungan tadi ya. Ini misalkan nasi ya, jadi nasi kita bagi menjadi 4 bagian ya. 4 bagian itu seperempatnya adalah protein, seperempatnya adalah protein, kemudian seperempatnya adalah sayur dan buah, seperempatnya lagi berupa karbohidrat, dan seperempatnya lagi adalah berupa lemak. Jadi jangan misalkan kita ambil nasi nasi dengan porsi yang berlebih, di mana lauk yang kita makan misalkan cuma 1 suir atau 2 suir. Misalkan tempe yang jumlahnya sedikit, misalkan 1 potong. Usahakan agar sumber yang kita konsumsi itu jenisnya beragam. Apakah itu misalkan dari protein nabati ataupun protein hewani. Misalkan kita bisa campur, apakah itu dengan telur, telur kukus, ataupun telur diolah dengan yang lainnya. Selama tidak ada kontraindikasi ataupun tidak ada alergi, silakan. Untuk protein sendiri, 1 butir itu kurang lebih sekitar tergantung pengolahannya ya. Kalau digoreng dia akan eh, kandungan lemaknya akan meningkat. Untuk kalorinya kurang lebih sekitar 100 sampai 150 kilokalori untuk 1 butir telur. Tapi ketika pengolahannya direbus ataupun dikukus ataupun dibacem itu kan nanti ada perbedaan sendiri. Tetapi ketika kita mengkonsumsi kuning telur, maka kandungan kuning telur ini akan meningkatkan asupan lemak yang ada di dalam tubuh kita. Jadi boleh kita konsumsi misalkan telur, 1 telur, apakah itu direbus, dikukus, ataupun dengan pengolahan yang lain. Jadi memang disarankan untuk menunya yang pertama kali disunahkan dengan kurma, lebih baik jika memang mau mengkonsumsi minum air putih, silakan, ataupun dengan yang lain, tetapi tidak disarankan untuk makanan minuman seperti eh, kolak itu yang tinggi karbohidrat, misalkan di dalamnya ada eh, ubi, ada pisang, gitu. Mungkin nanti akan di makanan yang pendamping di akhir-akhir, apakah itu nanti setelah tarawih, apakah itu nanti setelah berbuka, nanti bisa diselingi makan makanan tersebut. Tapi yang menjadi fokus adalah bagaimana kita membagi antara itu porsi berbuka, porsi sahur, dan juga porsi nanti pada saat sebagai camilan pada saat malam hari. Tentunya dengan mempertimbangkan kebutuhan eh, keseharian kita, kalori dalam tubuh kita, 1 gram karbohidrat atau 1 gram nasi itu sekitar 4 gram. Kalau kita sudah 100 gram nasi itu sekitar kurang lebih sudah 400. Apabila disandingkan dengan minuman, dengan makanan, lauk, itu bisa saja sudah separuh dari kebutuhan kita. Jadi kita lebih eh, mendiferensiasi menu yang akan kita konsumsi. Apakah itu nanti kita bisa ambil dari porsi buah untuk mencukupi mikronutrien, vitamin-vitamin yang kita butuhkan, ataupun nanti kita bisa diversifikasi dengan pemberian sayur, kemudian lauk pauknya kita bisa berikan dengan protein nabati ataupun protein hewani, misalkan dengan ayam, dengan daging sapi, ataupun dengan ikan. Ikan laut tentunya lebih baik kandungan dibandingkan dengan ikan tawar. Tetapi memang kandungan protein itu memang berbeda antara satu jenis sumber dengan sumber yang lain. Ketika tidak ada alergi, ketika tidak ada kontraindikasi seperti pasien-pasien dengan diabetes, itu kita masih bisa sebaiknya sesuai dengan kebutuhan eh, yang kita butuhkan sehari. Misalkan orang dengan berat badan 50, 60 ya, berarti kurang lebih seperti tadi, setelah 1.800 kita nanti bagi menjadi 2, makan sahur dan makan berbuka. Kemudian pada saat malam harinya kita bisa masukkan untuk tambahan camilan, apakah itu bisa dari buah, sayur, sehingga
kebutuhan yang kita cukupi, kebutuhan yang kita butuhkan selama siang ataupun pagi hari bisa tercukupi pada saat malam hari. Tetapi dengan melihat sekali lagi apakah underlying disease pada individu-individu tertentu, kita juga perlu mengamati. Apabila pasien dengan gangguan ginjal, tentunya asupan proteinnya harus diturunkan, utamanya protein terkait protein nabati. Jadi kalau untuk penderita ginjal kurang lebih sekitar 0,8 gram per kilogram berat badan ketika sudah terjadi gangguan ginjal yang sudah kronis. Tapi kalau itu pada pasien dengan hipertensi tentunya akan berbeda lagi. Tentunya retensi cairan natrium yang perlu kita kurangi. Asupan minum pada pasien gagal ginjal tentunya juga berbeda. Tetapi pada pasien-pasien dengan kondisi yang sudah kronis, eh, sudah tahap akhir, memang ada keringanan untuk tidak melakukan ibadah puasa. Sekali lagi, ibadah puasa bagi yang mampu, tapi ketika tidak mampu ataupun memiliki kondisi-kondisi tertentu yang membutuhkan eh, pengawasan, penanganan, ataupun memang kondisi badan tidak memungkinkan, maka diberi keringanan untuk melakukan ibadah puasa itu sendiri. Jadi pada saat berbuka, seperti yang saya sampaikan tadi, monggo kalau mau pakai tahu, tempe, dengan tentunya sebisa mungkin lauk yang ada di rumah lebih berbagai macam, beragam. Karena di rumah juga kan eh, tidak hanya seleranya tidak hanya satu saja ya. Jadi mungkin ada yang suka tahu, ada yang suka tempe, ada yang suka telur, tapi ada yang lebih suka ke ikan. Jadi memang disesuaikan. Tapi memang sebaiknya harus harus ada sumber proteinnya yang dikonsumsi. Demikian Pak Imam. Oh ya, Dokter, terima kasih. Eh, mungkin anu, Dok. Apa, kalau biasanya kan kalau cuma tahu tempe terus itu kan jarang jarang sekali saat berbuka dengan tahu tempe itu. Nah, kalau apa seandainya ini Dok, kan makanya itu tiba-tiba kebanyakan ini kekenyangan itu ya Dok ya, kekenyangan pola makannya ternyata kekenyangan terus sangat sekali mengganggu pola tidur saat berpuasa. Nah, mungkin ada pertanyaan itu nih. Kalau pola tidur dan atau pola istirahat kan saat di bulan Ramadan itu kan masih kan ada berantakan Dok, dalam arti eh, mungkin pagi terus terasa ngantuk terus malam tiba-tiba buka mata maksudnya begadang siang juga ngantuk dan pola tidur yang bagaimana yang harus baiknya untuk kesehatan Dokter. Ya, tentunya kalau kita bicara pola tidur mungkin disesuaikan dengan aktivitas yang dijalani ya. Kita tidak bisa menyamakan oh antara satu dengan yang lain. Misalkan ada yang misalkan iktikaf tapi memang kesehariannya tidak melakukan pekerjaan, tidak melakukan aktivitas, mungkin beliau bisa eh, melakukan iktikaf di malam hari, kemudian paginya juga bisa beristirahat. Tapi ketika eh, pagi ataupun siangnya masih beraktivitas, tentunya kita juga harus menyesuaikan untuk pola istirahatnya. Tentunya bahwa eh, yang jadi saran adalah sebaiknya tidur, eh, makan itu jangan 2 jam, maksimal 2 jam sebelum tidur. Jadi misalkan diusahakan jangan makan 2 jam sebelum tidur. Jadi misalkan kita mau merencanakan tidur jam 10, ya kita maksimalkan ya makan ada di jam-jam 8. Jadi untuk mengurangi misalkan kondisi-kondisi tertentu, misalkan ada gangguan lambung, nah itu bisa mencetuskan untuk eh, kambuhnya penyakit yang diderita. Jadi untuk pola istirahat, ya kita tidak bisa mengeneralisir, tapi memang sebaiknya tetap ya memang disunahkan untuk mulai tidur lebih awal ya. Tapi memang pada kondisi-kondisi tertentu, eh, setelah kita melaksanakan sholat tarawih, kita juga saudara-saudara kita ada yang melakukan tadarus, kemudian setelah tadarus, apakah akan ada iktikaf di 10 hari terakhir. Nah, ini akan beda lagi. Tapi kalau kita bicara ideal, ya jam tidur adalah kurang lebih sekitar 8 jam sehari. Makanya kalau di saat tidak puasa, disunahkan untuk memulai awal tidur
dan bangun di pagi hari lebih awal. Tapi memang kalau kondisi seperti ini di bulan Ramadan ini, karena memang 1 tahun hanya sekali, ya di mungkin ada sedikit yang kita relakan ya. Jadi waktu tidur mungkin akan lebih berkurang. Tapi sekali lagi kita harapannya di akhir tadi bisa bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini. Kalau kita bilang kesehatan ya idealnya 8 jam. Tetapi kalau kita situasikan bahwa bulan Ramadan ini hanya 1 tahun sekali, eh, ya di mana kita sebisa mungkin bisa memaksimalkan, kurangi hal-hal yang tidak perlu, dan juga kalau ada waktu istirahat ya eh, bisa digunakan untuk istirahat dengan baik seperti itu. Memang pada ya saudara-saudara kita yang melakukan aktivitas yang berat, saudara kita yang membutuhkan fisik dalam pekerjaannya ya memang sangat susah ya sekali kalau misalkan istirahat pada saat-saat tersebut. Jadi memang kalau untuk pola istirahat pada prinsipnya disesuaikan dengan aktivitas Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sobat RSGM, apakah untuk pekerjaan di pagi hari ataukah apalagi kalau misalkan kita jaga shift, shiftnya shift malam atau shift pagi itu nanti kan tentunya berbeda. Apalagi pekerjaan-pekerjaan dengan shift itu memang membutuhkan effort usaha yang lebih ya. Kita apalagi tenaga-tenaga medis yang insya Allah mereka di bulan puasa ini tetap berikhtiar merawat pasien, tidak kenal waktu di pagi, siang ataupun malam, shift kadang hari libur pun tetap masuk. Hmm, Luar biasa sekali saudara-saudara kita yang kerja di, di kesehatan ya, terutama yang apakah itu dari perawat, analis kesehatan dan lain sebagainya. Ya itu kan nanti sebenarnya menyesuaikan supaya menyesuaikan tubuh. Jadi eh, seperti itu Pak Imam. Jadi Baik, dokter. tidak bisa digeneralisir. Ya, terima kasih dokter. Jawab. Ini dokter, ada pertanyaan dari Persian. Nah, adakah tips bagi yang punya asam lambung dan tidak kambuh saat puasa? Tadi mungkin sudah dijelaskan saat pertama tema tadi. Mungkin bisa dijelaskan lagi dokter. Ya, jadi eh, kalau untuk asam lambung ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa yang harus kita jalani, antara lain tetap konsumsi sesuai dengan kebutuhan, apakah itu protein, lemak, ataupun karbohidrat. Kemudian menghindari makan makanan yang bisa merangsang asam lambung, apakah itu makanan pedas atau makanan masam. Kemudian jangan melewatkan makan sahur, tetap beraktivitas seperti biasa. Kemudian cairan tubuh tetap dicukupi, eh, jaga silaturahmi dengan orang-orang terdekat, dan jangan lupa eh, hindari makan makanan yang berminyak. Ini tuh Pak. Baik dokter, mungkin ada dokter bertanya bagaimana cara menjaga tubuh kita itu agar tetap bugar atau sehat saat berpuasa. Eh, Tipsnya dokter sebelum kita mengambil tema pada saat ini dokter. Halo dokter. Pak, tadi Ya dokter. Saya kenapa ulangi Pak? dokter. Ya, Saya ulangi. Oke. Ya. Bagaimana cara menjaga tubuh agar tetap bugar dan sehat saat berpuasa? Ini kan mungkin ada 5 menit lagi kita live closing, jadi mohon mohon
cara bagaimana tubuh kita agar tetap bugar dan sehat. Mungkin pertanyaan terakhir ini Dok. Karena kan tadi kan mohon maaf waktu kan ada jeda yang kita tidak bisa kita tambah. Jadi mohon ini kesimpulan yang terakhir mungkin ya, pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara menjaga tubuh agar tetap bugar dan sehat saat menjalankan puasa Dok. Ya, oke, terima kasih Pak Imam. Jadi mereview apa yang sudah kita sharingkan dari awal tadi ya. Jadi tetap agar tubuh sehat ataupun tetap bugar selama berpuasa, tetap lakukan sunnah-sunnah yang diperintahkan pada saat bulan Ramadan ini, mulai dari makan sahur, kemudian beraktivitas mulai dari pagi sampai berbuka, tetap lakukan aktivitas seperti biasa. Jangan lupa untuk tetap melakukan aktivitas ringan maupun sedang, terutama pada saat di akhir eh, ataupun setelah berbuka. Kemudian yang ketiga, pada saat berbuka, jangan lupa untuk tetap eh, menentukan menu makanan dan jangan berlebihan ketika berbuka. Pastikan menu yang kita pilih itu memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Yang ke yang keempat tadi ya, eh, jenis-jenis makanan yang kita makan sendiri tentunya harus mencukupi, apakah itu secara makronutrien ataupun mikronutrien. Jangan lupa tetap konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan yang kita butuhkan. Yang terakhir, bagaimana kita tetap eh, menjaga biar istirahat kita eh, minimal di malam hari itu bisa mencukupi agar kita pada saat keesokan harinya bisa tetap melakukan ibadah puasa itu dengan maksimal, dan ibadah dengan baik. Tetap kita perlu memberikan hak pada tubuh kita yang sudah seharian beraktivitas, mulai dari pagi hari, siang hari kita bekerja, sore kemudian kita melakukan ibadah, sampai dengan malam hari menjelang kita tidur. Tubuh kita memerlukan hak yang memang harus kita penuhi agar sel-sel yang ada dalam tubuh kita itu bisa beregenerasi dengan baik, agar bisa eh, di- eh, menjaga tubuh kita, di mana kalau dimulai dari sel yang baik, dimulai dari komponen tubuh yang paling kecil yang ada dalam tubuh kita itu baik, maka eh, harapannya tubuh kita secara keseluruhan, mulai dari organ-organ yang ada dalam tubuh kita, jantung, paru-paru, ginjal, dan lain-lain, bisa menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Mungkin eh, itu Pak Imam, ada 5 yang bisa kita upayakan agar kita bisa menjalani ibadah puasa di 10 hari terakhir ini agar tetap eh, sehat dan akhirnya bisa merayakan hari raya Idul Fitri dengan eh, semaksimal mungkin. Demikian. Baik, terima kasih dokter. Mungkin kita sudah menginjak akhir waktu. Di sebentar lagi kita juga akan berbuka puasa. Tetap semangat, sahabat RSBM Sulastri. Eh, Mungkin saya merefresh sebentar supaya kita tetap sehat, tips tetap aktif dan energi saat berpuasa. Pastinya sudah disampaikan beberapa narasumber kita oleh Dr. Prihandri. Mungkin yang sangat penting sekali yang kita pastikan yaitu ada seperempat karbohidrat, seperempat protein, dan seperempat lemak, dan seperempat sayur buah. Pastinya jangan lupa kita konsumsi itu, nanti kita akan tetap energi saat menjalankan di bulan Ramadan atau di bulan puasa. Mungkin uh, dari saya Ranto, Dokter, dokter, saya mengucapkan banyak terima kasih atas uh, materinya, yaitu dengan tema tips tetap aktif dan energik saat berpuasa. Semoga
bermanfaat dan sehat selalu dokter. Terima kasih. Pastinya di sini saya akan mengingatkan kepada sahabat RSCM untuk yuk main ke RSCM Sulastri. Kita ada beberapa promo di bulan Ramadan. Pastinya satu, promo bleaching, yaitu mempunyai beberapa paket. Kemudian promo scaling dengan diskon 15%. Dan pastinya paket tambal dengan gigi tambal gigi laser lebih modern lagi. Oke, baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan, sahabat RSCM. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Dr. Prihandi atas waktunya. Ya, sama-sama Pak. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya Pak. Ya, dokter.